Terima kasih kami mahasiswa Universitas Patimura Ambon. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu alamiah dasar. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 12 anggota. Materi kami tentang yang pertama itu biosfer dan makhluk hidup, yang kedua itu asal mula kehidupan di bumi. Inilah video presentasi kami. Ya, sebelum kami masuk kepada tahap presentasi, di sini kami akan memperkenalkan nama-nama kami. Perkenalkan, nama saya Martina Karilau dengan NIM 20223259. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rani Rundia dengan NIM 2022-30235. Nama saya Tiara Tamrin dengan NIM 2022-30243. Nama saya Ririn Buton dengan NIM 2022-30160. Nama saya Sarifah Derlen dengan NIM 2022-30340. Saya dengan Nurmin dengan NIM 2022-30213. Nama saya Yusuf Teni Korseli dengan NIM 2022-30260. Nama saya Mirli Amelia Seleki dengan NIM 2022-30253. Nama saya Juliet Anastasia Rering dengan NIM 2022-30234. Nama saya Pierre Manuputi dengan NIM 2022-3046. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu biosfer. Yang dimaksud dengan biosfer adalah biosfer sendiri berasal dari dua kata. Kata diantaranya kata bios yang artinya hidup dan kata spaihaira yang artinya lapisan. Jika diartikan secara etimologis, biosfer yaitu lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya setiap makhluk hidup. Tempat yang dapat diketahui dapat mendukung unsur kehidupan atau dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai tempat masing-masing pada biosfer untuk kelangsungan hidupnya dengan caranya masing-masing. Tempat untuk hidup disebut dengan habitat. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan mempunyai tempat masing-masing untuk melangsungkan kehidupannya dalam kondisi tertentu pada lapisan bumi. Contoh planet bumi seperti penjelasan di atas tadi, bahwa sampai saat ini bumi merupakan satu-satunya tempat yang mendukung unsur kehidupan atau tempat yang ditinggali oleh makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosfer sebagai lapisan kompleks. Biosfer sebagai lapisan kompleks yang memiliki 3 jenis, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi yang paling atas dengan fungsinya sebagai pelindung dari bintang atau benda-benda luar angkasa dengan ukuran besar. Melalui lapisan inilah dikenal dengan ozon. Ozon memiliki peranan penting bagi kehidupan di bumi. Dalam kelangsungan hidupnya, makhluk hidup diselubungi oleh lapisan gas atau udara yang merupakan bagian dari lapisan atmosfer ini. Yang kedua adalah litosfer. Pengertian litosfer secara singkat ialah susunan batuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri yang berbeda, sesuai dengan tingkat kedalaman yang memiliki. Dalam kajiannya, litosfer bisa tersusun dari letusan gunung berapi atau magma yang mengiring, atau litosfer ini juga disebut dengan lapisan bumi yang paling luar atau kulit bumi. Yang ketiga adalah hidrosfer. Pengertian hidrologi adalah susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air, baik yang ada di dalam sungai, laut, ataupun samudra. Bahasa hidrosfer ini begitu penting mengingat hampir 70% mayoritas isi dalam planet bumi adalah hidrosfer. Dan dari serangkaian jenis-jenis biosfer, istilah ketiganya dikenal dengan biosiklus atau lingkungan hidup, yang artinya dalam lingkungan ini terdiri dari sejumlah daratan dan perairan. Biosiklus ini kemudian dibagi lagi pada unsur yang lebih kecil dengan nama bioma. Pengertian bioma sendiri dalam ilmu biologi dan geografi adalah karakteristik tumbuhan atau hewan yang hidup dalam satu tempat berdasarkan iklim dan lingkungan, sehingga kaitannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di sini saya akan membahas tentang makhluk hidup. Definisi makhluk hidup dalam biologi dan ekologi organisme atau dalam bahasa Yunani biasa disebut organon, yang berarti alat, adalah kumpulan molekul-molekul yang saling memengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Makhluk hidup yang ada di permukaan bumi beraneka ragam, tetapi secara garis besar Darwin mengemukakan hukum seleksi alam sebagai penyebab evolusi, yaitu 1.
Semua makhluk berjumpa untuk hidup. 2. Yang lestari ialah yang paling kuat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ciri-ciri makhluk hidup terbagi ada 4, yaitu 1. Bernafas. Ciri utama makhluk dikatakan hidup yaitu bernafas. Ketika bernafas, makhluk hidup menghirup oksigen O2 dan menembuskan karbon dioksida CO2. Oksigen diperlukan untuk proses adanya karbon dioksida yang berguna untuk menjalankan kegiatan hidup. Reaksi oksidanya sebagai berikut. Saat makanan tambah oksigen, kurang energi, tambah uap air, tambah karbon dioksida. 2. Bergerak. Adanya 2 macam gerak, yaitu aktif gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak berpindah tempat, misalnya dengan kaki sandap yang bersirip. Gerak pasif misalnya ditunjukkan oleh tumbuhan tidak dapat berpindah tempat tetapi mengeluarkan sebagai tumbuhannya, contohnya gerak daun mengucap, gerak batang cahaya, gerak akar mendekati sumber air, serta gerak pekarnya bunga. 3. Peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Alat mengenal lingkungan pada manusia dan hewan berupa indera. Indera peka terhadap rangsang-rangsang dapat berubah cahaya, bunyi, bau, ras atau sentuhan. Dengan adanya indera yang peka terhadap rangsang-rangsang tersebut, manusia dan hewan mempunyai kemampuan melihat, mendengar, mencium, menyapa, rasa, atau sentuhan. Tumbuhan tidak mempunyai alat indera tetapi peka terhadap rangsang. Misalnya tumbuhan putri malu mengucapkan daunnya jika disentuh dan pertumbuhan batang ke arah cahaya matahari. 4. Makan. Makan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk bertumbuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Tumbuhan hijau mengelola makanan dengan memproduksikan sendiri. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya yang di bagian nomor 5, yaitu tentang mengeluarkan zat sisa. Dalam proses penyerapan makanan, terbentuklah zat sisa yang merupakan zat yang tidak diserap oleh tubuh. Zat-zat itu disebut zat sisa oksidasi dan biologis, misalnya air dan karbon dioksida. Berdasarkan aktivitas tubuh dan hasilnya pengeluaran zat-zat sisa dibedakan atas A. Ekskresi, B. Respirasi, dan C. Defekasi. A. Ekskresi. Ekskresi merupakan zat-zat sisa yang dilakukan oleh kulit dan ginjal. Kulit akan mengeluarkan zat sisa yang dinamakan keringat karena adanya kelenjar keringat di bawah kulit. Sedangkan ginjal akan menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa yang disebut urine. B. Respirasi. Respirasi merupakan pengeluaran CO2 sebagai zat sisa. Proses respirasi yang dikeluarkan melalui hidung. Sedangkan C. Defekasi. Defekasi merupakan pengeluaran zat sisa pencernaan makanan yang berupa tinja atau fases melalui anus. Nomor 6. Tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan melalui perubahan ukuran tubuh, yaitu luas, tinggi, dan berat. Sedangkan perkembangan adalah perubahan menjadi dewasa. 7. Perkembangbiakan. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Cara perkembangbiakan makhluk hidup berbeda-beda. Hewan berkembang biak antara lain dengan cara melahirkan, bertelur, bertunas, fragmentasi, atau membelah diri. Tumbuhan berkembang biak secara alami dan buatan. Perkembangan biakan alami
pada tumbuhan yaitu dengan biji atau kawin dan tidak dengan kawin. Misalnya, membelah diri, spora, tunas, umbi, geragi, dan akar tinggal. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan misalnya stek, congkok, runduk, dan kultur jaringan. Ya, itu materi dari saya. Menjelaskan contoh biosfer dan makhluk hidup. Yang pertama adalah protoplasma. Protoplasma adalah membran yang mengelilingi suatu sel. Yang kedua adalah sel. Sel adalah kumpulan bakteri sederhana sebagai penyusun makhluk. Yang ketiga, jaringan. Jaringan adalah sekelompok golongan sel yang memiliki tujuan yang sama, yaitu bekerja sebagai pembantu biologi dalam organ. Yang keempat adalah organ. Organ adalah mesin-mesin makhluk hidup untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kinerja yang berlaku. Yang kelima adalah organ sistem. Organ sistem adalah mesin makhluk hidup yang menjadi pengatur kehidupan makhluk hidup organisme tersebut. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh biosfer makhluk hidup, dan saya langsung masuk ke poin 6. Populasi adalah sekelompok individu makhluk hidup yang berkumpul menjadi satu kesatuan kecil. Sekarang masuk di poin 7. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi biosfer yang berkumpul menjadi satu. Sekarang masuk di poin 8. Ekosistem adalah sekumpulan populasi namun mengacu pada jumlah biosfernya. Sekarang masuk di poin 9. Habitat adalah tempat hidup populasi, komunitas, dan ekosistem biosfer. Sekarang masuk di poin 10. Topografi adalah unsur biotik, yaitu daratan yang menampakkan bentuk dari muka bumi. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Materi saya di sini asal mula kehidupan di bumi terletak pada poin B. Menurut teorinya, makhluk hidup pertama muncul sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Ketika itu permukaan bumi sedang beku, lalu terjadi hujan-hujan meteor, uap air di udara berkondensiasi, dan muncullah laut. Para ahli meneliti gen mikroba paling sederhana untuk memerangkan itu. Mikroba poba ini hidup di sumber air panas di dasar laut. Di Samudra Atlantik ada sumber-sumber air panas yang sudah aktif sejak 30.000 tahun yang lalu. Di sini air laut bertemu jenis bebatuan berodatif, lalu berbentuklah gas metana dan gas hidrogen. Keduanya penting bagi terbentuknya mikroba. Di sini juga terbentuk bahan utama bagi metabolisme. Inilah pangkal dan sumber energi yang memunculkan apa yang disebut biomolekul. Di dalam bebatuan berpori di dasar laut, mereka berkembang menjadi bahan awal terbentuknya hidup yang lebih kompleks. Inilah awal mulanya munculnya makhluk hidup. Inilah materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan materi teman saya. Kehidupan adalah fenomena atau mewujudkan adanya hidup, yaitu keadaan yang membedakan organisme makhluk hidup dengan beda mati. Berbagai jenis organisme dapat ditemukan di dalam biosfer bumi. Ciri umum organisme-organisme tersebut tumbuhan, hewan, fungsi, protista, archean, dan bakteri ialah bentuk sel berbahan dasar karbon dan air. Dengan pengaturan kompleks dan informasi genetik yang dapat diwariskan organisme-organisme tersebut, makhluk metabolisme mampu tumbuhan dan berkembangan tanggap terhadap rangsangan perkembangan baik dan berdapatan terhadap lingkungan melalui seleksi alam. Suatu entitas dan ciri-ciri di atas disebut sebagai organisme hidup, yaitu makhluk hidup. Namun demikian, tidak semua definisi kehidupan menganggap semua ciri tersebut penting. Contohnya, kemampuan untuk memiliki keturunan dengan definisi sering dianggap sebagai satu-satunya ciri utama kehidupan. Teori asal mula kehidupan di bumi. 1. Teori generation spontanea. Sebelum abad, orang-orang beranggapan bahwa makhluk hidup terjadi dengan sendirinya atau secara spontan. Anggapan ini disebut teori generation spontanea.
Contoh, ulat timbul dengan sendirinya pada bangkai. Teori ini dikemukakan oleh filsuf Aristoteles. Hipotesis ini akhirnya tenggelam setelah munculnya para ilmuwan lain dengan pola pikirnya yang lebih rasional. Namun Stanley L. Miller dalam kurung 1936 berpaling kembali pada paham generation spontania. Ia menganggap bahwa tidak mustahil hidup ini pernah berkembang dari zat mati. Perbedaan yang dilakukan telah memaparkan fakta-fakta baru yang dapat memperluas wawasan kita. Fakta apakah yang mendasari percobaan itu? Kenyataan menunjukkan bahwa jasad hidup sebagian besar terdiri dari protein dalam kurung zat putih telur yang terurai menjadi unit yang sederhana, yakni asam-asam amino yang mengandung nitrogen. 2. Teori kosmosoa. Teori ini berpendapat bahwa makhluk hidup di bumi ini berasal dari luar bumi, mungkin dari planet lain. Benda hidup itu datang dalam bentuk spora yang aktif dan jatuh ke bumi dan berkembang biaklah dia. Boleh jadi tergabung oleh meteoroid yang lain juga. 3. Teori urai. Harold Urey dalam kurung 1893, seorang ahli kimia Amerika mengemukakan bahwa atmosfer pada mulanya karya gas-gas metan, amoniak, hidrogen, dan H2O, dan zat-zat inilah adalah unsur penting kehidupan. Zat-zat hidup mula-mula terbentuk dari virus setelah berjuta-juta tahun berkembang menjadi organisme yang terjadi karena reaksi kimia dan karena radiasi sinar kosmos. Saya akan menjelaskan tentang materi teori asal mula kehidupan di bumi. Yang pertama kita masuk ke Theodor Pomare, ahli biologi Rusia pada tahun 1938, dan J.B.S. Haldane dari Inggris. Menurut terbentuk dari senyawa kimia dalam laut pada saat atmosfer hidup belum mengandung oksigen bebas. Senyawa ini antara lain asam amino, purine basa, pirimidi, dan senyawa golongan gula, dan terbentuknya senyawa-senyawa lain terbentuknya semua terbentuk karena berkat kilafatir dan sun sinar UV. Kemudian kita masuk ke kelima, yaitu teorema Pfluffer. Teori ini menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas. Kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen, sehingga terbentuknya senyawa cyanogen yang disingkat dengan CN. Senyawa tersebut dapat terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Dan selanjutnya terbentuk zat protein membentuk protoplasma yang akan menjadi makhluk hidup. Kesimpulan dari materi kami yaitu makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup disebut dengan keanekaragaman hayati. Makhluk hidup adalah suatu organisasi yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Substansi zat yang dapat menjadi proses kehidupan makhluk hidup mempunyai ciri-ciri seperti bergerak, melakukan metabolisme, mempertahankan jenisnya atau hidupnya, tanggapan terhadap rangsangan, memerlukan makanan, bernapas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mampu beradaptasi dan mengeluarkan zat sisa. Adapun faktor yang mempengaruhi persabaran organisme atau makhluk hidup yaitu lingkungan, sejarah geologi, dan penghambatan fisik. Itulah kesimpulan dari kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan banyak terima kasih.